Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Citra Mayasari AMDKEP, peserta Lasar CPNS 2021, Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Angkatan 3, Golongan 2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa pelajaran yang telah saya dapatkan di agenda pembelajaran 3 tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Government atau WOG. Pada manajemen ASN, kita akan membahas tentang konsep dan kebijakan manajemen aparatur sipil negara dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di instansi pemerintah, di mana kita diharapkan bisa memahami dan menjelaskan kedudukan dan peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan mekanisme pengelolaan ASN. ASN merupakan unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Fungsi ASN itu ada 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, kedua, pelayan publik, ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Sementara itu, peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apa saja sih kewajiban ASN? Kewajiban ASN terdiri dari setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, menunjukkan integritas, menyimpan rahasia jabatan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik yang dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Hak PNS itu berupa gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sementara itu, P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kode etik aparatur sipil negara. Fungsi kode etik ASN yang pertama sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan. Yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Nah, apa itu sistem merit dan apa urgensi penerapannya dalam manajemen ASN? Sistem merit ASN adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Prinsip sistem merit itu terdiri dari keadilan dan kewajaran, objektif, dan berbasis kerja. Pelaksanaan sistem merit itu berupa penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Manajemen PNS dalam sistem merit meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Sementara manajemen P3K dalam sistem merit meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan,
pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Jabatan Pimpinan Tinggi atau JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang memiliki fungsi untuk memimpin dan memotivasi pegawai ASN pada instansi pemerintah. JPT dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu JPT Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama. Materi kedua dalam ajaran pembelajaran agenda 3 yang akan kita bahas adalah tentang pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip dalam pelayanan publik itu terdiri dari kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, dan kenyamanan. Nah, langkah strategis yang dapat kita lakukan dalam peningkatan pelayanan publik: 1. Membangun kesadaran melayani bagi aparatur. Yang kedua, membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui media massa, untuk menyampaikan saran dan atau pengaduan mengenai pelayanan masyarakat. Yang ketiga, memberikan reward and punishment yang seimbang. Yang keempat, mengadakan kompetensi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis. Dan yang kelima, melaksanakan perbaikan mutu pelayanan publik dan menciptakan standar pelayanan umum. Apa saja sih prinsip-prinsip pengembangan profesionalisme dalam pelayanan publik? Prinsip-prinsip pengembangan profesionalisme dalam pelayanan publik itu terdiri: 1. Mengembangkan modernisasi, kualitas, efisiensi, dan kepekaan. Yang kedua, pendekatan yang pragmatis dan bukan dogmatis. Yang ketiga, berorientasi kepada kepuasan pelanggan ataupun masyarakat. Yang keempat, bekerja atas dasar kemitraan dengan sektor swasta. Yang kelima, mengembangkan jaringan kerja dalam pelaksanaan pelayanan publik. Dan yang keenam, kontrak karya digunakan jika kualitas output dapat ditingkatkan dengan harga yang lebih murah atau value for money. Setelah kita membahas tentang materi pelayanan publik, sekarang kita akan membahas tentang materi Whole of Government atau lebih dikenal dengan WOG. Apa itu WOG? WOG atau Whole of Government adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG ditekankan pada pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga pemerintah mencapai tujuan-tujuan bersama. WOG juga dipandang sebagai bentuk kerjasama antar seluruh aktor pemerintah dan sebaliknya. WOG tidak hanya merupakan pendekatan yang mencoba mengurangi sekat-sekat sektor, tetapi juga penekanan pada kerjasama guna mencapai tujuan-tujuan bersama. Praktek WOG dalam pelayanan publik itu terdiri dari pelayanan yang bersifat administratif, yang kedua pelayanan jasa, yang ketiga pelayanan barang, dan yang keempat pelayanan regulatif. Mengapa WOG? Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian pemerintah. Alasan yang pertama yaitu faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik.
Alasan yang kedua yaitu terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetensi antar sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, karena keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Bagaimana cara melaksanakannya? Yang pertama yaitu dengan respon pemerintah yang terintegrasi, yang kedua menghilangkan sekat sektoral, yang ketiga kerjasama antar instansi pemerintah, yang keempat kolaborasi, yang kelima koordinasi, dan yang keenam sinergitas. Nah, itu tadi materi yang ada di pembelajaran Agenda 3. Dalam konsep manajemen ASN, kita harus mengerti tentang konsep dan kebijakan manajemen ASN yang terdiri dari 3 topik besar, yaitu tentang kedudukan, peran hak dan kewajiban dan kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, serta mekanisme pengelolaan ASN. Di dalam hal pelayanan publik, peserta dibekali dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalui konsep dan prinsip pelayanan publik, pola pikir PNS sebagai pelayan publik, dan praktik etiket pelayanan publik. Dalam hal world of government, kita mengerti tentang bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Semoga